Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, mitra bisnis Pas FM, kita masuki sesi analisa falas, dan untuk itu saya Benny Rahmadi segera berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Benny, selamat sore juga mitra bisnis. Oke, baik Pak Rio, hari ini kalau kita perhatikan rupiah kita mengalami penguatan dibandingkan dolar Amerika, dan itu tampaknya dipengaruhi oleh indeks dolar yang hari ini cenderung mengalami koreksi sejak sesi pagi tadi, begitu seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, lalu kira-kira apa faktor yang mendrive indeks dolar ini mengalami pelemahan dibandingkan juga dengan hard currency dalam hal ini Pak? Oke, baik, seperti biasa Mas Benny, kita coba lirik dulu di minggu lalu apa yang terjadi ya, karena ini hari Senin kebetulan. Ya. Ya, di minggu lalu kita lihat dolar ada penguatan sekitar 0,5% dan rupiah kita ada pelemahan 1,19% ya kurang lebih. Dan ini sebenarnya sesuai dengan yang kita proyeksikan di minggu lalu, bahwa rupiah kita berpotensi untuk melemah, dan angka yang dicapai 14.900-an itu juga sudah tercapai. Nah, kalau kita melihat dari satu sisi dulu, USD menguat, saya pikir ini juga salah satu efek yang Mas Benny mungkin minggu lalu sempat tanyakan kepada saya, terutama tentang retail sales ya. Yeah. Jadi penjualan retail US itu minggu lalu angkanya relatif cukup baik ya, sangat baik, bahkan dari posisi minus mereka mampu mencapai angka 0,4% sesuai dengan konsensusnya ya. Itu salah satu faktor. Namun untuk rupiah melemah, kalau kita melihat dari pergerakan minggu lalu dan kondisi minggu lalu, sebenarnya saya tidak melihat ada banyak faktor yang melemahkan rupiah kita. Kenapa? Karena kalau kita lihat di data minggu lalu itu neraca perdagangan kita positif ya, dan bahkan membaik di angka 3,94 miliar dolar. Kemudian juga ada capital inflow, itu cukup besar juga di minggu lalu, ada sekitar 8 triliun lebih ya. Walaupun saya memberikan catatan di sini, dana asing masuk ini didominasi di SPN ya, untuk pasar modal cenderung ada capital outflow. Nah, jadi overall kalau menurut saya pelemahan ini adalah sedikit kelanjutan dari yang sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya. Dan ini kelihatan di hari ini rupiah kita sudah menguat ya, jadi kembali lagi sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi menurut saya dengan kondisi neraca perdagangan itu dan juga capital inflow di minggu lalu. Jadi ada pembalikan sedikit rebound di rupiah kita sekarang di posisi 14.884, sekitar menguat sekitar 0,35% ya. Ya, dari beberapa kondisi ini saya melihat mungkin rupiah kita masih berpotensi untuk sedikit koreksi, melanjutkan koreksi sampai dengan angka di supportnya 14.750-an. Oke. Ya, 14.750 saya pikir ini adalah target angka penguatan rupiah kita. Namun di sisi yang lain, untuk US dollar sendiri masih ada satu isu penting yang mungkin sedang ditunggu market ya, terutama terkait dengan bagaimana negosiasi antara pemerintah AS dengan Kongres untuk peningkatan plafon utang ya, yang mana mungkin akan dilakukan atau dilanjutkan malam ini atau pagi waktu Amerika ya. Jadi Presiden AS akan berbicara lagi dengan Kevin McCarthy itu dari Partai Republik, karena pembicaraan minggu lalu justru terjadi deadlock ya, jadi ada walkout dari pihak Republikan dan akan dilanjutkan hari ini. Saya pikir kalau ini menurut pandangan pribadi saya, sepertinya ini akan menghasilkan hasil yang positif kalau menurut saya. Ya. Artinya kalau ini terjadi, maka potensi US dollar itu bisa kembali menguat dari angka yang sekarang ya. Jadi kita tunggu saja, karena di minggu lalu apa parameternya? Jadi di minggu lalu itu dalam kondisi gonjang ganjing, US dollar masih mampu menguat. Nah, kalau misalnya nanti ditambah lagi dengan hasil result yang positif, saya kira
penguatan dolar ini akan cukup signifikan untuk beberapa waktu ke depan. Oke. Nah, jadi overall kesimpulan dari kondisi yang ada, menurut saya potensi US dollar untuk menguat itu akan lebih besar dibandingkan dengan pelemahan US dollar. Oke. Jadi untuk US dollar seperti itu. Ya. Ya, spesifik untuk malam nanti karena di masa penantian nih paling tidak dari perdebatan soal debt ceiling ini Pak ya. Kira-kira seperti apa market akan bergerak malam nanti Pak? Apakah memang hanya akan sideway sambil menunggu keputusan dari Senat dan juga pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini? Ya, kalau kita lihat sekarang kan pergerakan US dollar indeksnya juga masih bergerak di 0,1% perubahannya ya. Saya pikir ini angka ini tidak akan jauh-jauh, tidak akan bermain di angka seperti ini terus, artinya akan terjadi konsolidasi, jadi market menunggu. Namun jika ada rilis atau output dari pertemuan ini baik itu positif atau negatif, maka akan terjadi satu volatilitas yang cukup besar saya kira. Nah, artinya bagi trader atau pelaku pasar, kalau misalnya yang bukan risk taker, saya lebih condong untuk menyarankan wait and see. Oke. Nah, kalau ini result sudah keluar dan sesuai dengan apa yang kita prediksikan tadi bahwa hasilnya misalnya positif, maka bisa dimanfaatkan untuk market long term. Saya kira itu lebih wise untuk memanfaatkan market USD pada saat ini. Oke. Saya spesifik ke market gold sekarang ini Pak. Memang ada kecenderungan gold sudah bergerak di bawah level psikologisnya 2000-an dan sekarang masih di sekitar 1980-an. Nah, kira-kira seperti apa Pak prospeknya pergerakan gold di masa penantian perdebatan debt ceiling di Amerika Serikat itu Pak? Ya, kembali lagi korelasi gold dengan US dollar, saya pikir kita semua paham ya bahwa apabila dolar ini menguat, maka potensi untuk gold itu turun juga cukup besar. Namun kalau saya mencoba untuk melihat beberapa data di beberapa mata uang dan beberapa kondisi perekonomian dunia, itu cenderung banyak rilis data yang cukup positif. Ya, misalnya di Australia kita tahu ada saja Australia yang data tenaga kerjanya kurang baik. Iya. Namun di sisi yang lain beberapa negara itu justru merilis data-data ekonomi cukup baik, ya, seperti Jepang juga cukup baik, termasuk juga US dollar, Amerika tadi kita bahas literatur juga membaik. Yeah. Artinya kalau ini kita kaitkan dengan stabilitas ekonomi dunia, maka potensi gold ini untuk turun itu akan menjadi lebih besar. Yeah. Ya, nah kalau ini nanti di-boosting oleh US dollar, saya pikir penurunan gold ini akan cukup besar, mungkin akan masuk kembali lagi di bawah 1950. Oke. Ya, jadi siap-siap saja sambil menunggu ya, terutama yang terkait dengan US dollar dan salah satunya juga gold. Dan jika datanya baik atau positif kecenderungannya, maka saya pikir gold akan turun dengan angka yang cukup jauh. Saya kira 1950, 1930 itu bukan angka yang tidak mungkin dicapai oleh gold dalam waktu dekat. Oke. Baik, kalau begitu Bapak Aryoli, terima kasih Pak atas informasi yang telah Bapak sampaikan dan pastinya sukses untuk Anda ya Pak. Ya, terima kasih Mas Budi. Oke. Ya, Mitra Bisnis Pas FM, itulah tadi diskusi saya bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Aryoli. Dan kami yakin serta percaya apa yang kami diskusikan di sore hari ini bisa menjadi panduan Anda bagi para trader untuk melakukan trading pada perdagangan forex malam nanti dan juga gold. Dan pastinya keputusan untuk berinvestasi tetap ada di tangan Anda. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Anda semua. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.